أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu, sedekah tidak harus dengan uang. Orang miskin, orang kaya bisa sedekah. Orang cacat, orang sehat bisa sedekah. Semua kita bisa sedekah. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anan nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, orang-orang kaya telah memborong berbagai macam pahala. Orang-orang kaya telah memborong berbagai macam pahala. Ini kecemburuan orang miskin terhadap orang kaya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuannya bukan dari segi kenikmatan dunia, tetapi kecemburuannya dari urusan akhirat. Lihat di ujung hadis ini nanti. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya ini telah menguasai, telah memborong berbagai macam pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka dapat pahala solat sebagaimana yang kami dapatkan. Mereka bisa solat sebagaimana kami juga bisa solat. Ternyata orang-orang kaya di masa Nabi, sahabat Nabi rajin solat, rajin ke masjid, sehingganya diketahui oleh sahabat-sahabatnya yang miskin. Yusalluna kama nusalli. Mereka dapat pahala solat sebagaimana yang kami dapatkan. Kemudian wa yasumuna kama nasum. Mereka dapat pahala puasa sebagaimana yang kami dapatkan dalam pahala puasa itu. Ternyata orang-orang kaya di masa Nabi, sahabat Nabi rajin puasa. Diketahui oleh sahabat-sahabat yang miskin. Yang miskin pun rajin puasa. Karena kalimatnya yusalluna kama nusalli, mereka solat sebagaimana kami solat. Yasumuna kama nasum, mereka rajin puasa sebagaimana kami puasa. Berarti sahabat Rasul yang kaya dan yang miskin rajin solat dan rajin puasa. Ini sahabat sudah dijamin surga. Kemudian wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sementara mereka juga rajin bersedekah disebabkan dengan kelebihan-kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa. Berarti orang-orang kaya, sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya waktu itu rajin juga sedekah. Sampai-sampai diketahui oleh sahabat Rasul yang miskin. Inilah sifat sahabat. Rajin sholat berjamaah, rajin puasa baik wajib maupun sunnah, rajin pula bersedekah. Bagaimana dengan kita? Datang ke masjid, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hendaknya begitu. Berjihad, menegakkan agama Allah, menghidupkan agama Allah, meramaikan masjid 5 waktu sehari semalam, mengusir kemalasan. Nah, itu ke masjid sholat berjamaah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Kita datang ke sini jiwa kita.
Ya, kadang-kadang badan kita saja, jiwanya di rumah. Sinetron sedang terputus, tergantung. Kompor entah mati entah belum. Anak kita ribut tadi di rumah. Kadang-kadang kita datang badannya saja ke sini, jiwa kita masih di rumah. Tapi diperintahkan berjihadlah dengan jiwamu dan hartamu. Pakaian kita ke masjid yang terbaik, ini harta kita. Sandal yang terbaik itu harta kita. Bawa berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa serta harta. Jangan lupa membawa genggaman. Ya, walaupun 1000. Sahabat diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang miskin lainnya memang rajin salat, rajin puasa dan rajin sedekah. Sampai-sampai muncul hadis ini. Ini asbabul wurud hadis karena kecemburuan para sahabat tentang amal solehnya orang-orang kaya. Bukan kecemburuan sahabat terhadap kekayaan sahabat yang kaya. Tidak, tetapi kecemburuan terhadap amal soleh. Jadi cemburu kita itu tentang urusan akhirat. Jangan cemburu tentang urusan dunia. Tuh, Pak, sebelah lah beli mobil. Pak, sebelah rumah lah batingke. Pak, sebelah lah koko lah membeli ko. Tidak begitu. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW tentang urusan dunia. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, perhatikanlah, bercerminlah. Ambillah pelajaran kepada orang-orang yang berada di bawahmu tentang urusan dunia. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu bercermin, jangan kamu mengaca, jangan kamu mengukur dirimu dengan orang-orang yang berada di atasmu dari hal kekayaannya. Pak, sebelah membeli mobil, bawa Astuti saja tidak terganti. Astuti itu apa tuh? Astrea tahun 73. Jadi Bapak Ibu, ini Astreanya belum ganti. Astrea saja nggak diganti-ganti, tetangga beli mobil. Jangan seperti itu, kata Rasulullah. Urusan dunia lihat ke bawah. Adapun urusan akhirat, maka kita balik. Maf'hum mukhalafah, perbandingan hukum sebaliknya. Jadi, ungduru ila man huwa fawqakum wala tangduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada ibadah orang yang berada di atasmu dan janganlah engkau melihat kepada ibadahnya orang yang berada di bawahmu. Itu rumahnya jauh kok bisa awal datang ke masjid. Itu miskin ekonominya kok bisa sedekah setiap hari. Itu sudah tua renta kok bisa baca Al-Qur'an, kok bisa sholat berjamaah. Jadi begitu cara kita mengukur diri dengan urusan agama. Maka sahabat di sini bercermin kepada sahabat yang kaya dalam hal urusan akhirat. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka bisa berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka bisa bersedekah, tapi kami tidak bisa ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Dia cemburu dalam urusan akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikanmu mudah untuk bersedekah dengan segala sesuatu yang ada padamu? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya bagimu mengucapkan tasbih itu sedekah. Apa tasbih? Apa bunyi tasbih Bapak Ibu? Subhanallah. Bapak Ibu, itu termasuk sedekah kata Rasulullah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap mengucapkan takbir adalah sedekah. Allahu akbar, itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap mengucapkan tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap mengucapkan tahlil itu sedekah. La ilaha illallah itu sedekah.
Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan setiap memerintahkan yang baik, menyuruh melakukan pekerjaan yang baik, itu adalah sedekah. Nahyun an mungkarin shadaqah, dan setiap mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan setiap menyalurkan syahwat kepada pasangannya itu juga bernilai sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Masa iya kami bermesra-mesra menyalurkan syahwat kami kepada pasangan kami, itu akan diberikan pahala? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Lau wada'aha fil haram, sekiranya engkau salurkan kepada yang diharamkan, berzina, akana alaihi fiha wizr, bukankah hal itu juga berdosa? Itu pertanyaan Rasulullah kepada sahabat. Fakadzalika idza wada'aha fil halal, maka demikian jugalah halnya ketika diletakkan kepada jalan yang halal, yaitu istri, kana lahu ajr, maka baginya juga ada pahala. Kalau berzina itu sangat besar dosanya, maka kita salurkan kepada yang halal, kepada pasangan kita yang sah, maka itu juga sangat besar pahalanya. Itu sedekah. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.